Dan sekarang lagi ngetren Mbak, di kita tuh, di kantor kita itu yang daftar haji tuh masih baju seragam sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, kembali lagi di program 1 jam lebih dekat bersama Teh Lisna tentunya. Pada kesempatan kali ini tidak biasa karena kemarin-kemarin kita juga sempat ngobrol sama narasumber yang keren. Tapi kalau sekarang ini beda karena kita akan bahas yang emang sekarang lagi diperbincangkan di masyarakat gitu ya, terkait pemberangkatan haji. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Yuto Nasikin, AKS AGMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisna. Mbak Lisna. Biasanya dipanggilnya Teh Lisna, Pak. Teh Lisna. Teh Lisna, iya. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke, alhamdulillah. Perjalanan lancar, Pak? Tadi di jalan ke sini? Alhamdulillah. Ya, lumayan lancar. Sangat lancar. Aktivitas lancar juga. Aktivitas lancar. Oke. Alhamdulillah. Berarti Pak Yuto ini sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon. Betul. Periode berapa Pak berarti? Tahun berapa ke berapa? Saya baru 2 bulan lebih aja ya. Oh. Saya di situ pas masuk haji Maret, awal Maret. Langsung ada kabar dibukanya kembali untuk jamaah haji pada tahun ini untuk umum. Saya kejar cepat karena infonya ngedadak. Tapi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar dan sudah selesai untuk pemberangkatan sampai 1092 jamaah, 3 kloter ya. 2 kloter lebih, 3 kloter kurang sedikit. Oke. Berarti Bapak periode dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Kalau menjadi kapisi haji? Baru tahun ini, baru Maret aja, Maret, April, Mei, Juni, baru 4 bulan. Oh gitu. Kalau pergantiannya emang per berapa tadi? Enggak, kalau pergantiannya ya tergantung SK dari Kanwil. Oh gitu. Jadi kita nggak ada periodisasi. Oke. Cuman ya biasanya maksimal 4 tahun pindah. Tapi di sini belum ada yang sampai 4 tahun, paling 2 tahun, 3 tahun geser. Banyaknya gitu. Oke. Berbicara tentang Bapak sebagai kasih PHU gitu ya Pak. Sebelumnya Bapak Sebelumnya saya dikasih zakat wakaf itu sekitar 9 bulan. Dikasih pendidikan agama Islam di PAIS itu 4 tahun 1 hari. Plus 1 harinya Pak. Plus 1 hari. Karena saya ingat waktu itu pelantikan seksi kasih PAIS itu 6 Maret tahun 2018. Pas dilantik kasih hajinya 7 Maret. Jadi beda sehari. 2022. Oke. Jadi gini Pak, kita akan ngobrol santai terkait penyelenggaraan haji karena kita juga banyak menonton berita tuh kadang ya dari YouTube, dari internet, dari TV dan sebagainya, dan pengen ngobrol langsung nih sama Kepala Seksi PHU-nya gitu ya. Khususnya untuk Kabupaten Cirebon sendiri, kuota hajinya berapa berarti Pak untuk tahun ini? Tahun ini, saya awali dulu ya. Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah Arab Saudi sudah memberi kebijakan terkait tentang haji. Kebijakannya itu yang pertama, dibukanya kembali haji untuk tahun ini, dibuka untuk umum. Yang selama 2 tahun yang kita ketahui bersama bahwa 2 tahun kita tutup ya, ditutup untuk umum, dan tahun ini dibuka kembali. Tentunya kabar ini sangat disambut gembira oleh umat Islam seluruh dunia, tak terkecuali oleh wong Cirebon. Dan walaupun kebijakan pemerintah Arab Saudi itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Contoh misalkan kalau dulu sebelum pandemi itu kuotanya sedunia 2.500.000 jamaah. Seluruh dunia. 2.500 jamaah. Tapi untuk tahun ini berkurang, hanya 1 juta jamaah sedunia. Nah, tentunya ini berimbas dong pada kuota nasional, kuota Jawa Barat, dan juga kuota Kabupaten Cirebon. Mengikuti dikurangi karena imbas pengurangan kuota itu di Jawa Barat yang biasanya 38.000 lebih, sekarang hanya
17.655 jamaah. Di Kabupaten Cirebon pun, di ini dulu ya, nasional dulu ya. Nasional yang biasanya 221.000 jamaah, tahun ini hanya 100.051 jamaah. Di Jawa Barat yang biasanya 38.000 lebih, tahun ini hanya 17.655. Hampir setengahnya ya Pak ya, 50% lebih malah. Enggak, kurang dari setengahnya. Cirebon yang biasanya 2.375, tahun ini hanya 1.092 jamaah. Kalau saya presentasikan, berarti kuota tahun ini hanya 46%. Kuota tahun ini ya. Dari emang biasanya diulikan untuk beberapa kabupaten gitu ya Pak? Iya. Sebenarnya kalau kuota haji sendiri itu kebijakan pertama ya. Kebijakan Arab Saudi yang pertama. Kebijakan yang kedua itu tentang usia. Batas minimal dan maksimal. Batas maksimal minimal 8, kalau minimal sama aja. Batas minimal 18 tahun dan batas maksimalnya 65 tahun. Yang tahun-tahun sebelumnya justru lansia didahulukan. Tahun ini justru yang lansia ditunda. Cuman di luar sana banyak yang gagal fokus, dikiranya kebijakan ini tuh selamanya. Akhirnya banyak yang datang ke kantor saya yang usianya 65 tahun ke atas. Banyak yang bahkan rencananya mau diambil kembali. Ngapain Pak? Saya usianya sudah 65 lebih. 63 misalkan. Sementara antrian sayanya masih panjang. Itu saya mau ambil aja Pak. Akhirnya saya kasih masukan, pencerahan bahwa kebijakan seperti ini tuh mudah-mudahan hanya tahun ini saja, dan mudah-mudahan tahun depan kuota sudah kembali normal. Artinya yang lansia tetap diprioritaskan. Oke, berarti ya tetap kebijakan juga nanti artinya dinamis ya Pak ya? Iya, bisa berubah, ada perubahan. Dan ya saya optimis lah tahun depan insya Allah normal. Kalau sudah normal ya udah lansia dahulukan. Nggak seperti sekarang yang 65 malahan ditunda, dipending dulu. Itu kebijakan yang kedua. Kebijakan yang ketiga itu tentang PCR. Artinya swab. Jamaah haji itu sebelum berangkat di swab dulu, di PCR dulu 72 jam sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Jadi H-1 lah. H-1 harus ada hasil PCR negatif. Kalau positif ya otomatis ya sudah bisa diberangkatkan dong. Harus di karantina terlebih dahulu, menunggu sampai hasilnya negatif dan baru diberangkatkan mengikuti kloter yang berikutnya. Itu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Nah, terkait berarti meskipun udah vaksin 2 atau lebih 3 kali booster, tapi tetap harus PCR. Harus. Ya? Kalau vaksinnya itu yang wajib 2. Wajib 2. Vaksin pertama dan kedua, booster hanya sebagai penunjang sunnah, tapi diutamakan. Tapi tetap walaupun sudah booster, tetap kita PCR sebelum berangkat. Dan itu difasilitasi sama ini pemerintah. Semuanya gratis oleh pemerintah. Apakah Pak kuota haji kan di Kabupaten Cirebon berikut banyaknya? Apakah di kabupaten yang lain itu berbeda atau memang dipukul beda-beda? Jadi tergantung daerahnya. Ada yang antriannya di bawah 20 tahun, ada yang di atas 20 tahun, bahkan ada yang di atas 30 tahun. Tergantung daerahnya. Karena memang kuotanya beda-beda, jumlah kuotanya beda-beda, dan mungkin ya kemampuan masyarakat juga beda-beda. Gitu. Berbicara tadi kan antrian ya Pak ya. Sebenarnya waiting list di Kabupaten Cirebon berapa tahun Pak? Udah sampai berapa tahun? Sampai dengan saat ini masih 23 tahun ya. 23 tahun. Artinya kalau Mbak Lisna, saya umur 24 Pak. Berarti 24. 45 ya? 47. Iya. Udah daftar belum Mbak. Nah, berbicara tentang cepetan daftar dong. Nanti apakah itu berarti itu untuk reguler ya, haji reguler? Iya, yang reguler. Kalau kita bilang haji yang biasa lah, reguler itu ya. Misalkan saya ingin daftar gitu Pak. Syarat
poin banget yang emang kamu harus miliki ketika kamu daftar? Apakah kamu harus punya istilahnya ya dana awal tuh berapa Pak? Syarat daftar itu gampang sih Mbak, hanya KTP, KK, terus buku nikah, kalau udah nikah ya, buku nikah atau akte kelahiran atau ijazah, dan uang 25 juta, udah. 25 juta. Tapi batas usianya minimal 12 tahun. Kalau belum 12 tahun belum boleh. Oke. Mau berapa tahun pun ya sama ongkosnya segitu gitu ya. Iya. Pas awal kan 25, berarti sampai akhir sampai tuntas pemberangkatan haji itu. Nah, itu 25 tahun itu 25 tahun. 25 juta itu hanya untuk porsi ya. Jadi begitu kita setor 25 juta itu keluar porsi, nomor urut antrian lah. Nah, untuk biayanya tergantung pada saat kita berangkat. Nanti ditentukan oleh pemerintah lewat BP, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kalau tahun ini BP-nya itu yang real dibayar oleh jamaah hanya 36.100.000. Dan itu dipukul rata untuk semua jamaah. Tapi tergantung zonasi. Zonasi. Jadi tergantung zonasi. Kalau Aceh lebih murah. Kalau sana daerah timur, Papua atau Makassar agak mahal. Dan itu biayanya sangat murah sekali kalau lihat biaya real cost-nya. Real cost itu biaya yang sebenarnya. Jangan dijawab Pak, nanti kita jawab di segmen selanjutnya tetap satu jam lebih dekat. Oke Sobat Ambiar, tadi kita udah sempat sedikit bertanya gitu ya ke Pak Yato, Pak Yuto. Maaf Pak. Nah terkait biaya pemberangkatan haji itu sendiri. Jadi pas daftar yang penting ada KTP, KK, surat nikah atau kalau yang udah nikah gitu ya. Sama uang senilai 25 juta. Tadi juga Bapak akan ngasih tahu nih sebenarnya real cost buat pemberangkatan haji itu sendiri Pak. Real cost biaya haji itu ketika belum ada perubahan itu hanya 81.700.000. 81.700.000 ya real cost-nya. Itu untuk apa aja? 81.700.000 tuh. Pertama untuk pesawat. Kita haji itu pesawatnya bagus, Mbak. Tidak ada pesawat yang jelek. Pesawatnya tuh Saudi Airlines dan Garuda. Itu buat pesawat aja 29.600.000. Pesawatnya khusus aja. Pesawat aja. Kenapa pesawatnya mahal? Karena memang pesawatnya bagus dan pesawatnya di charter. Jadi kalau charter itu ngosong dari Arab kosong, sini baru ngisi. Jadi benar-benar pesawat steril. Begitu juga dengan Garuda. Itu sana bawa penumpang, bawa jamaah ke sininya ngosong. Itu baru pesawatnya aja. Terus dapat living cost. Living cost itu 1.500 real. Kalau dirupiahkan itu sekitar 6 jutaan kurang ya, hampir 6 jutaan. Itu sudah berapa itu? Sudah 35 lebih ya. Betul. Belum visanya aja itu 300 real per jamaah. Kali 4.000 aja ya, 1.200.000 sudah habis itu. Dari 36 juta itu udah min ya. Sementara biayanya masih banyak. Untuk transportasi, bus, untuk hotel, untuk catering dan sebagainya. Dan itu semuanya didanai oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nilai manfaat itu. Dan bahkan itu info terakhir setelah saya pemberangkatan haji, pas menjelang pemberangkatan haji itu biayanya naik lagi dari 81.700.000 menjadi 107 sekitar segitu. Sampai ke angka 100 lebih. Itu biaya armuzna. Makanya jamaah haji sekarang itu fasilitasnya luar biasa. Sama kayak jamaah haji ONH plus. ONH haji khusus ya. Kalau sekarang haji khusus sisanya bukan ONH plus. Di sana di Arafah, di Mina itu pakainya kasur. Ada selimut, ada bantal, ada kasur.
tahun kemarin sebelum pandemi, sebelum tahun ini 19 itu yang terakhir, itu masih ngampar kayak ya jari karpet aja, karpet tanpa bantal, tanpa apa. Sekarang luar biasa Pak. Dan memang ada kenaikan 25 juta berjamaah untuk biaya khusus armuzinanya aja. Per jamaah. Iya, 25 juta per jamaah. Dan itu ditanggung. Dan semuanya ditanggung oleh itu BPKH. Berarti real yang emang diberikan oleh jamaah itu sekitar 30 berapa tadi Pak? Yang dibayarkan jamaah hanya 36 juta 100, tapi fasilitasnya 107 juta. Coba. Oke, 107. Saking sayangnya pemerintah ke jamaah haji. Bisa, Pak. Dan mungkin ada kemungkinan tahun depan bisa naik lah. Karena nilai manfaatnya terlalu besar untuk tahun ini. Mungkin kompensasi karena 2 tahun nggak berangkat itu ya. Nah, apakah memang dari berbagai fasilitas yang luar biasa itu tuh Pak ya? Artinya kan setiap jamaah juga daftar di biro yang berbeda-beda. Apakah emang sudah standarisasinya nih pasti mendapatkan fasilitas seperti itu? Apakah kalau reguler itu nggak pakai biro Mbak. Kalau reguler itu daftarnya kita ke Kemenag, ke Kementerian Agama dengan bank BPS namanya, bank penerima setoran yang sudah ditunjuk oleh kita, syariah. Itu ada 10 bank atau 12 bank gitu yang sudah ditunjuk oleh kita. Dan di Kabupaten Cirebon alhamdulillah banknya juga berdampingan dengan, bahkan ada di kantor, di tengah-tengah kantor PLHUT, di tengah-tengah kantor haji. Itu daftarnya nggak ke biro, kecuali kalau haji khusus atau haji furoda itu daftarnya lewat travel atau biro, biro travel. Oke. Nah, berbicara tadi tentang nanti ya saya belum cerita tentang di sana fasilitas yang di Arab Saudi itu. Nah, dan di YouTube saya sering lihat Pak, di YouTube kadang ada yang sambil di videoin ini loh kamarnya, terus ini betul. yang Sekarang memang selimutnya baru, ininya baru. Hotelnya itu sekelas bintang 4, bintang 5. Oh, seperti untuk jemaah haji. Coba. Pemerintah luar biasa. Makanya ya alhamdulillah testimoni terhadap jamaah semuanya sangat puas. Karena gimana nggak puas, orang di subsidinya sampai berapa persennya itu bayar 36, kita jamaah bayar 36 juta, yang fasilitasnya 100 lebih ya, 107 juta. 75%. 70% ya. Nah, tapi gimana lagi Mbak? berarti kan dana yang emang 70 hampir 70 60 ke 70% itu kan disupport sama pemerintah ya Pak? Pengalokasiannya dari pemerintah. Untuk penambahan biaya itu namanya nilai manfaat. Itu sebenarnya bukan dari pemerintah Mbak. Itu dari jamaah untuk jamaah. Yang mengelola BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi kan jamaah haji kan ini ya antri sekian puluh tahun. Nah, uang itu dikelola oleh BPKH dan nilai manfaatnya dikembalikan lagi untuk haji. Jadi uang itu dari jamaah untuk jamaah. Cuman baru tahun ini nilai manfaatnya paling besar baru tahun ini. Biasanya nilai manfaat itu palingnya setengahnya lah. Ini luar biasa tahun ini, jamaah tahun ini sangat beruntung sekali kalau saya bilang jamaah tahun ini karena fasilitasnya luar biasa. Nah, terkait tadi dana haji, kalau sekarang berbicara tentang urutan ataupun waiting list ini kan tadi 23 tahun ya Pak? Antrian ini. Ketika misalkan yang tadi Bapak bilang, saya udah lebih dari 65 tahun atau misalkan ada calon jamaah yang mungkin wafat sebelum istilahnya pemberangkatan haji. Nah, terkait dana hajinya gimana Pak berarti? Nah, ini saya sering menyampaikan sama teman-teman media. Jadi karena sekarang antriannya 23 tahun, kadang jamaah banyak yang nanya, Pak, saya usia sudah 60 tahun. Kalau saya daftar, kemungkinan besar saya masih hidup atau enggak ya? Saya bilang, udah Pak, Bapak kalau daftar aja. Karena di situasi seperti ini, di situasi sekarang, haji itu yang wajib daftarnya. Ini kata Kiai ya, Jumhurul Kiai begitu. Karena antriannya terlalu panjang, jadi haji itu yang wajib daftarnya. Kalaupun Bapak tidak ada umur, justru Bapak itu dapat 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama, uang kembali utuh.
pure dari yang 25 juta pas awal. Oh. Yang 25 juta itu uang kembali utuh. Pahala dapat. Pertama pahala dapat, ya. Karena begitu kita daftar haji itu sudah dicatat oleh Allah sebagai haji. Karena memang antriannya panjang. Karena sudah niat dan disertai dengan perbuatan. Udah catat sama Allah sudah jadi haji. Pahala haji sudah dapat. Keuntungan pertama pahala haji sudah dapat. Keuntungan yang kedua, uang kembali 25 juta utuh. Keuntungan yang ketiga tidak capek. Tidak capek karena kalau Gak harus berangkat, Kak. Gimana? Ya capek kan gak berangkat. Ya gini. Jadi kalau haji itu ibadah fisik, Mbak. Oh iya. Ibadah fisik. Bahkan Memang kalau betul saya ya. bilang 80% itu fisik. Bayangin aja dari Cirebon ke embarkasi aja itu kadang nggak tidur jemaah haji itu. Berangkat dini hari, nggak tidur di sana ada acara penerimaan jamaah, terus di sana pemeriksaan kesehatan, ada pembagian paspor, living cost, pembagian gelang, dan itu nggak tidur jemaah itu. Itu kan fisik berarti. Nah, kalau sudah tua tuh sangat terasa capeknya. Sekarang saya yang muda aja capek tuh. Kalau nggak tidur berhari-hari, belum lagi nanti kalau naik pesawat harus bawa tas sendiri. Di situ nggak ada yang membantuin. Tapi kalau sudah lansia kan sangat terasa. Kecuali kalau masih muda mungkin Mas Didi ya enak aja lah bawa tas 20 kilo di panggul ya. Amin, berangkat, amin. Nah, Mas itu Didi kan tahun berapa berangkatnya? Harusnya di tahun sekarang. Oh, ya ada tahun depan ditunggu ya. gitu. Bapak Haji. Oke, Pak. Tadi kan terkait berarti dikembalikan utuh yang 25 juta. Dikembalikan utuh, pahala haji sudah dapat dan tidak capek. Oke. Nah, kan berarti kan ada sisa sekitar 10 jutaan lebih gitu ya. Misalkan kan yang dikasih Apanya 10 juta? 10 juta misalkan kita kan tadi yang dikasih oleh jamaah kan 30 sekian. Yang pure dikasih oleh jamaah untuk memberangkat haji, ongkos real yang diberikan jamaah. Nah, sisanya itu dicicil apa gimana, Pak? Kan yang pas awal kan cuma 25 juta aja. Itu dibayar ketika sudah ditentukan BP-nya. BP. Oh. BP itu kalau dulu ONH istilahnya lah. ONH-nya, ongkos naik haji kalau zaman dulu. Sekarang namanya BP. Biaya penyelenggaraan ibadah haji. Itu ditentukan pada saat tahun kita berangkat. Misalkan nih, Mas Didi daftar 10 tahun atau 13 tahun yang lalu. Berangkatnya tahun depan. Nanti tentukannya tahun depan Baru harganya dikasih, berapa. Iya, BP-nya berapa. Kalau BP-nya masih tetap 36 juta ya beruntung hanya menambah 11 juta. Tapi kalau naik ya Fluktuatif juga ya. Fluktuatif, tergantung. Dan BP itu yang menentukan itu bukan Menag, bukan Menteri Agama. Yang menentukan itu Presiden atas usulan dari DPR. Jadi nanti dihitung nih biaya haji di sana berapa untuk sewa hotel, untuk catering, untuk sewa bus, untuk biaya armuzna berapa, dihitung semua. Ini biaya real segini. Diseluruhkan ke DPR. Nanti dibahas oleh DPR. Dan dipengaruhi BP itu, nilai BP itu dipengaruhi dari zonasi atau wilayah Kalau jamaah. zonasi sih hanya untuk pesawat aja. Kalau di sananya sama, harganya sama. Karena pesawat kan semakin jauh semakin mahal. Ya kayak kita bus aja lah. Dari Cirebon dengan Tegal mungkin mahal Tegal kan kalau mau ke Jakarta ya. Nah ibaratnya begitulah. Kalau saya ibaratkan gitu ya. Oke, semakin seru Sobat Ambiar, nanti kita bakal tanya-tanya lagi lebih dalam gitu ya terkait pemberangkatan haji. Jadi tetap di Satu Jam Lebih Dekat. Oke Sobat Ambiar, kembali lagi di Satu Jam Lebih Dekat. Tadi sempat ngobrol juga terkait antrian, pemberangkatan haji, terus kuota dan sebagainya. Berbicara tentang kuota Pak, gitu ya, ada isu emang dari Saudi Arabia, pemerintahan Saudi memberikan kuota tambahan. Apakah itu betul atau seperti apa Pak? Ya terima kasih Mbak Lisa. Memang itu bukan isu, itu real kenyataan bahwa Arab Saudi itu memberi kuota tambahan sebanyak 10.000. Cuman karena waktunya sangat mepet, kalau dihitung hanya 4-5 hari lah sampai dengan pemberangkatan kita terakhir. Kita itu pemberangkatan terakhir di tanggal 2 Juli. Dan itu kalau kita dihitung dengan hari hanya 4 dan 5 hari. Jadi dihitung-hitung oleh kita pihak Kementerian Agama, pemerintah itu nggak cukup waktu kalau kita untuk mengambilnya.
Jadi takutnya nanti jamaah malah tidak terlayani dengan bagus, akhirnya dengan sangat terpaksa kuota tambahan itu kita nggak diterima, bukan tolak, tidak diterima oleh kita karena takutnya dampaknya ke jamaah juga. Takutnya jamaahnya tidak dilayani dengan puas oleh kita di sini karena waktunya terlalu mepet. Oke. Apakah kuota tambahan itu hanya untuk Indonesia, Pak? Misalkan untuk negara-negara tertentu? Wallah alam tuh saya nggak tahu informasi jelasnya. Cuman yang pasti memang pemerintah kita, pemerintah Indonesia itu diberi kesempatan untuk penambahan kuota 10.000 dan kita tidak cukup waktu karena sangat mepet. Akhirnya tidak diterima. Akhirnya tidak diterima untuk tahun ini. Ya mudah-mudahan tahun depan lah tambahinnya biar diakumulasikan tahun depan semua yang tahun ini hanya 100.051 mungkin mudah-mudahan bisa 3 kali lipatnya lah, doain. Amin. Semoga waiting listnya juga antriannya nggak terlalu panjang. Nah maksudnya itu kalau kuotanya banyak otomatis antriannya nggak terlalu panjang. Bisa nggak Pak? Sekarang kan 23 tahun ya Pak? Iya. Nah betul. 23 tahun antrian itu kan berpaku atau berpacu pada kebijakan emang istilahnya dari Kemenaker itu sendiri. Bisa nggak Pak misalkan ada sifatnya fluktuatif, misalkan 12 tahun itu bisa diremajakan menjadi berapa tahun, misal 10 atau 8 tahun, apa memang sudah pokoknya nggak bisa ada perubahan lagi? Nggak bisa. Kalau sudah antrian itu kan porsi ya, berurut porsi. Misalkan nih Mbak Lisna sekarang daftar hari ini daftar nih antrian 23 tahun itu pengen dimajukan jadi 12 tahun itu nggak bisa karena datanya online, tidak bisa. Bukan 12 tahun antriannya Pak, artinya misalkan bukan usia si jamaahnya. Oh, minimal jadi bukan jamaahnya 12 tahun tapi gitu. lebih. Ya udah saya mah misalkan saya mau banyak uang, anak saya aja baru lahir daftar bisa. Bisa nggak Pak? Jadi gini, sampai dengan saat ini aturan di kita di Kementerian Agama mendaftar minimal usia 12 tahun. Itu minimal ya. Kalau kurang dari 12 tahun otomatis tidak bisa. Kalau maksa ya tetap nggak bisa, kecuali kalau aturannya sudah dirubah. Dan ada kemungkinan juga aturan akan dirubah mengingat situasi dan kondisi kan ya. Dan ini banyak diusulkan oleh kawan-kawan KBIHU bahwa Pak kalau bisa usulkan Pak ke Kemendagri agar batas minimal 8 tahun karena antrian sudah 23 tahun. Dan ya itu nanti itu ranahnya ranah DPR mengusulkan ke pemerintah dan ditentukan oleh pemerintah. Jadi sampai dengan saat ini belum bisa ya Mbak, belum bisa kurang dari 12 tahun. Tapi jadi, memang sudah ada usulan ataupun yang istilahnya mengusulkan itu untuk lebih dari sudah diobrolkan dengan ya kan ada beberapa juga dapil Cirebon ya. DPR sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Dan sekarang lagi ngetren Mbak di kita tuh di kantor kita itu yang daftar haji itu masih baju seragam sekolah. Karena yang penting udah 12 tahun ya. Yang penting 12 tahun bahkan SD kelas 6. Oh ya MTS lah, pas masuk MTS lah. Dan nggak sedikit sekarang kado ulang tahun yang ke-12 itu porsi haji. Itu banyak sekali. Itu yang sultan itu, Pak. Oke. Dan mungkin itu anak sultan kali ya. Oke, bisa anak sultan. Kadonya langsung tiket haji. Anak sultan. Jadi kado ulang tahun yang ke-12 itu porsi haji. Itu banyak saya temukan di kantor. Luar biasa. Anak kecil sini deh mau daftar katanya sama mama sama. Dan itu banyak. Dan gak sedikit. Makanya masih dia anaknya usia berapa tahun? Ada yang 13. Bisa Pak. Daftarkan. Harusnya 12. Kado ulang tahunnya itu porsi haji. 12 ya. Jangan bolu dan sepatu. Jadi yang istimewa sekarang bukan 17 aja. Iya. 12 tahun juga sekarang istimewa. Yang istimewa itu di angka 12 tahun karena kado ulang tahunnya porsi haji. Oke lah. Dan bisa, itu banyak. Serius enggak enggak. Bisa jadi ini salah satu topik buat. Oke. Nah, terkait pemberangkatan haji Pak, kan katanya harus ada mahram. Benar nggak sih Pak? Artinya misalkan aku mau daftar, aku mau berangkat, terus saya mandiri, tidak ikut rombongan dan tidak ikut suami ataupun mahram yang menyertai saya, bisa nggak Pak? Bisa. Sendiri? Boleh. Boleh. Bahkan nggak ikut KBIHU juga boleh.
mandiri gitu. Tapi satu pesawat harus. Satu pesawat. Jadi kalau pesawat itu istilahnya kloter. Kalau tergabung dalam kloter itu ya satu pesawat. Nggak harus sama suaminya, nggak harus sama ibu bapaknya. Tapi biasanya pada nggak maunya gabung gitu sama keluarga itu. Karena di sana kan enak kalau sama keluarga. Artinya berarti mandiri tapi tetap pas pemberangkatan sih bareng-bareng sama yang lain, bareng sama yang lain bareng. Berarti biasanya kalau mandiri itu non KBIHU ya. Cuman memang kalau mandiri itu di kita jarang. Banyaknya yang pakai KBIHU. Oke. Sekarang bukan KBIH, KBIHU ya. Kalau dulu KBIH hanya bimbingan haji aja, sekarang haji dan umroh. Boleh membimbing aja tapi tidak boleh untuk memberangkatkan kalau KBIHU itu. Yang memberangkatkan namanya travel yang sudah ada izin PPIU. Apa tuh PPIU, Pak? Tadi sudah bilang. Gimana, masih ingat nggak? Oke. Nah, terkait tadi kan ongkos antrian dan sebagainya, tarif haji juga sebenarnya udah dikasih tahu tadi ya Pak yang realnya. Kalau pengelolaan dana hajinya Pak kan ada yang reguler, terus tadi ada yang khusus, ada yang ONH, ada furoda, itu gimana? Apakah disatukan atau bagaimana pengelolaan dana hajinya? Kalau haji khusus itu tetap masih dikelola oleh travel. Namanya PIHK. Penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dan itu kuotanya dari pemerintah, kuota yang 151 itu dibagi kuota reguler sekian, kuota haji khusus sekian. Tapi kalau furoda itu kuotanya terpisah. Kuotanya menggunakan kuota dari panggilan Arab Saudi. Oke. Itu juga yang sekarang rame-rame furoda. Iya. Furoda itu tahun ini berangkat, tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Betul. Bahkan hitungannya bulan ya Pak? Iya, bulan. Hanya berapa bulan daftar, terus ngurus paspor, ngurus visa, langsung berangkat. Dan itu sebenarnya yang membedakan hanya visanya aja sih. Sebenarnya yang hanya visanya aja. Haji reguler, haji khusus, haji furoda tuh yang membedakan hanya visanya saja. Sekarang haji reguler juga sudah bagus, hotel bagus, pesawatnya sama Saudi dan Garuda, terus di Armuznanya juga di Arafah, Muzdalifah, Minanya juga sudah sama-sama bagus. Sekarang hampir sudah nggak ada bedanya. Cuman kalau reguler kenapa murah? Justru yang mahal itu antriannya. Berarti kenapa khusus? Karena lebih cepat. Karena lebih cepat. Dan di sananya memang hotelnya lebih bagus, lebih dekat dengan Masjidil Haram. Oke. Berarti berbeda hanya di rentang waktunya saja ya Pak? Rentang waktunya saja. Berbicara tentang furoda, benar nggak Pak yang kisruh sekarang jamaah haji furoda gagal? Oh iya, yang gimana? Di TV itu ya? Iya, itu benar. Ada 46 jamaah ya, di TV itu 46 jamaah haji furoda yang dideportasi. Dan itu memang menggunakan visanya visa ini Malaysia dan Singapura, bukan kita, jamaahnya kita, tapi yang dipakai visa Malaysia dan Singapura. Dan travelnya juga mungkin belum ada PIHK-nya, izin PIHK-nya tuh, izin penyelenggaraan ibadah haji khususnya tuh. Nggak kerasa kita udah di akhir waktu, di penghujung segmen nih gitu ya. Akan ada closing statement dari Pak Yuto untuk Sobat Ambiar. Silakan Pak. Saya ngasih pesan ya sama calon jamaah, baik jamaah haji khusus, jamaah furoda ataupun jamaah umroh. Kalau pengen umroh atau khusus dan furoda, kita harus memastikan 5 hal. Hal yang pertama, travel umroh atau travel haji khusus atau furodanya harus berizin atau kemenang. Itu nanti kita bisa dilihat di aplikasi Umroh Cerdas. Oh, berbentuknya aplikasi. Di situ kan ada Haji Pintar dan Umroh Cerdas. Aplikasi kita Kemenag nih. Kalau Haji Pintar untuk mengetahui kita estimasi berangkatnya tahun berapa, itu ada di aplikasi Haji Pintar. Tapi kalau untuk melihat travel itu berizin atau tidak di Umroh Cerdas, itu dilihat aja nanti, jadi pastikan bahwa sampai travel yang kita pilih itu benar adanya, nggak bodong gitu ya. Itu hal yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus pastikan bahwa tiket pesawat dan jadwal penerbangannya tepat.
pesawatnya apa, jadwalnya jam berapa, sampai hari apa, tanggal berapa, jam berapa itu harus jelas. Terus harga dan paket layanannya juga harus ada. Harganya sekian, layanannya apa aja di sananya. Terus akomodasi itu yang ketiga. Terus akomodasi selama berada di Arab Saudi. Itu di sana harus jelas itunya apa. Fasilitas yang didapat. Hotelnya apa, cateringnya. Terus ya transportasi di sananya juga kan di sana kan nanti naik bus ke sana, kemarin naik bus dari Masjidil Haram dari Medina ke Makkah atau juga sebaliknya dari Makkah ke Madinah. Terus itu harus jelas. Harus jelas. Yang kelima terakhir, masalah visa juga harus jelas karena justru yang membedakan haji reguler dengan haji khusus atau haji ifrodah itu di visa. Jadi visa umroh juga di visa, lihat visanya. Karena di sini banyak yang ya tertipu lah katakanlah ya. Dari visa itu ya Pak? Dari visa. Di sana ada yang visanya wisata misalkan, visanya TKI atau visanya dagang. Jadi harus jelas itu visanya kita apa. Berarti memang pembedaan antara umroh kayak ifrodah kayak gitu di visa. Di visa. Kalau paspor sama aja semuanya, paspor sih. Itu ya mungkin ya pesan-pesan saya. Jadi untuk calon jamaah umroh, jamaah haji khusus ataupun jamaah haji furoda. Oke, Sobat Ambiar, itu 5 hal penting yang kamu pasti harus teliti dan harus cross check kembali ketika misalkan akan pemberangkatan haji gitu ya. Bapak Yuto, terima kasih banyak atas waktunya udah mampir di Da Ambiar. Semoga nggak kapok. Terus semoga nanti kalau ada undangan lagi nanti Bapak kesini lagi berkenan. Siap. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Sobat Ambiar, mungkin itu dulu gitu ya pembicaraan kita tentang pemberangkatan haji. Tunggu di segmen selanjutnya yang lebih menarik. Jadi tetap di 1 jam lebih dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.